Fenomena pencurian barang berharga di dalam pesawat kini menjadi perhatian serius di sejumlah negara Asia. Kejahatan ini tidak lagi bersifat insidental, melainkan terorganisasi dan terencana dengan sasaran utama penumpang yang membawa barang bernilai tinggi di rute-rute internasional padat. Otoritas bandara dan kepolisian di berbagai negara mencatat lonjakan signifikan kasus pencurian kabin pesawat sepanjang 2024 hingga 2025, seiring meningkatnya mobilitas penumpang pasca pandemi. Laporan South China Morning Post pada Selasa 30 Desember 2025 menyebutkan bahwa sindikat asal Cina menjadi sorotan utama di balik maraknya kejahatan ini. Pelaku menyasar tas kabin yang disimpan di kompartemen atas, berisi uang tunai, kartu kredit, jam tangan mewah, hingga perhiasan. Pakar penerbangan menilai lonjakan penumpang internasional turut membuka celah bagi sindikat pencurian. Asosiasi Maskapai Asia Pasifik mencatat sebanyak 365 juta penumpang internasional diangkut sepanjang 2024, meningkat 30,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring lonjakan tersebut, kasus pencurian di kabin pesawat pun melonjak tajam. Misal di Malaysia dan Hong Kong, peningkatan kasus bahkan mencapai hingga 70% sepanjang 2024. Penyelidikan lintas negara mengindikasikan pola kejahatan yang terkoordinasi dengan pelaku berpindah-pindah penerbangan dan negara. Wakil Presiden Senior International Air Transport Association, Nick Karen, menyebut tren ini mengkhawatirkan. Fenomena ini juga dikaitkan dengan kebijakan bebas visa di sejumlah negara Asia pasca pandemi COVID-19. Singapura menjadi salah satu negara yang paling vokal menindak pelaku pencurian di kabin pesawat. Sepanjang 2025, 4 warga negara Cina didakwa atas kasus pencurian di penerbangan yang mendarat di Bandara Changi. Salah satu kasus yang paling menjadi perhatian melibatkan Liu Ming yang dijatuhi hukuman 20 bulan penjara pada 23 Desember 2025. Ia mencuri tas berisi barang senilai lebih dari $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 miliar rupiah saat menumpang penerbangan kelas bisnis Singapore Airlines rute Dubai-Singapura. Penyelidik menduga tiket kelas bisnis pelaku dibiayai oleh sindikat. Komandan Polisi Bandara Singapura, Malati Muthuveran, menegaskan pentingnya laporan cepat dari penumpang agar pelaku dapat ditangkap sebelum berpindah ke penerbangan lain. Sementara itu, Malaysia mencatat 146 kasus pencurian di Bandara Internasional Kuala Lumpur sepanjang 2024, sehingga total kasus sejak 2022 mencapai 267 insiden. Bandara Narita Tokyo menangani 19 kasus selama Januari hingga Oktober 2024. Hong Kong menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi yakni 169 kasus sepanjang 2024, dengan kerugian mencapai sekitar $700.000 Amerika Serikat atau 11 miliar rupiah hanya dalam 10 bulan.
Pakar penerbangan Dr. Moharidon Muhammad Sufyan dari University Kuala Lumpur Business School menilai pelaku memanfaatkan momen ketika tas kabin tidak diawasi selama penerbangan. Pelaku sangat jeli melihat celah ini dan menyusun strategi untuk mencuri saat awak kabin maupun penumpang lengah. Beberapa maskapai besar seperti Emirates, Cathay Pacific, dan Singapore Airlines telah memasang kamera pengawas di kabin. Namun, langkah ini belum menjadi standar industri karena terkendala biaya dan isu privasi. Selain itu, belum adanya sistem pelaporan terpadu antar maskapai membuat sindikat lebih mudah berpindah penerbangan tanpa terdeteksi. Kapten Abdul Manan Mansyur dari University College of Aviation Malaysia menilai maskapai perlu mengambil peran lebih aktif.